Salahuddin, Direktur Telusilo untuk menyampaikan story apa yang menjadi pengalaman beliau dalam menghidupkan UKM, dalam bagaimana bermitra dengan pemerintah dan bagaimana kemudian bisa membangun asosiasi UKM menjadi sebuah wadah bersama untuk berusaha bersama bagi teman-teman pelaku UKM di Sinjai. Kepada Pak Awal disilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Asisten 2 Pak Ilham, dan juga selaku PLT Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja. Yang saya hormati pimpinan dari BPD. Yang saya hormati Kakanda Zainal, beliau adalah inspirasi saya juga, guru juga sekaligus orang-orang yang kemudian yang sangat bisa memotivasi bagaimana kemudian UMKM yang ada di sini ini bisa meningkat. Dan saya hormati juga para sponsor yang sempat hadir, ada dari Yamaha, ada dari PT Mandala, ada juga dari Ban BNI, serta teman-teman yang saya banggakan, teman-teman pelaku usaha, teman-teman pengurus asosiasi UMKM Aku Mandiri. Jadi salat dan salam kita tunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW atas limpahan dan berkat beliau sehingga kita bisa diberikan pemahaman-pemahaman sehingga kita bisa melakukan apa yang menjadi sebuah inovasi yang kemudian kita bisa dipertemukan sampai hari ini. Jadi kebetulan pada hari ini saya dipercayakan untuk berbicara tentang sukses story, sebuah tema atau sebuah judul yang menarik, dan saya pikir mudah-mudahan itu akan menjadi doa untuk kita semua, terkhusus untuk Telusilo dan para UKM yang sempat hadir pada hari ini. Amin. Jadi saya sepakat yang dibahasakan tadi sama Kang Dainal, bahwasanya pelaku UMKM Kabupaten Sinjai itu yang diperlukan adalah kesabaran dan perbanyak belajar. Karena apa yang saya rasakan hari ini, karena kebetulan Telusilo ini hadir pada saat momen pandemi, yaitu tanggal 23 Maret 2020 bertepatan dengan pandemi juga. Mudah-mudahan Telusilo juga masuk dalam data Kakanda Enhal tadi, itu masuk dalam 14,1%. Karena ini dimulai pada saat masa pandemi, masa di mana kemudian kita bisa tidak bisa melakukan sesuatu, di masa kemudian kita bisa tidak melakukan bepergian di mana-mana, tapi dari pandemi ini kita bisa apalagi berpikir apa yang kemudian kita lakukan untuk kedepannya, yaitu hadirlah Telusilo. Jadi kalau Pak Camat saya sampaikan bahwasanya apalagi usaha ini adalah usaha pandemi juga, karena memang betul, karena lahir pada saat pandemi. Karena seandainya tidak ada pandemi, Telusilo juga tidak akan lahir mungkin, karena pada saat itu saya tidak di Sinjai, pada saat itu kebetulan saya di Jakarta. Tapi pada saat bertepatan dengan positifnya Menteri Perhubungan pada saat itu, saya balik juga ke Sinjai, sempat isolasi juga. Akhirnya pada saat proses isolasi itu yang apalagi saya berpikir bahwasanya apa yang kemudian kita lakukan. Menarik dari apalagi dari proses itu, banyak hal mungkin yang saya mau ceritakan terkait masalah bagaimana kemudian mengembangkan ini Telusilo. Yang notabene-nya mungkin saya perlu sampaikan bahwasanya Telusilo ini lahir, mungkin banyak yang bertanya apa itu Telusilo. Jadi Telusilo ini adalah singkatan nama kampung kita dan nama bagian kampung kita, yaitu Telu Limpoe. Karena kebetulan usaha ini berada di Telu Limpoe, kita berada di Kabupaten Sinjai, dan kita keseringan identik, dan malahan saya juga waktu saya sekolah di Bulukumba, saya kuliah di Makassar, selalu dibilang bahasa panggilan saya itu tidak dipanggil awal tapi dipanggil lo, karena
katanya orang Sinjai loh. Jadi makanya saya ambil nama bahwasanya Telusilo ini adalah Telulimpoi Sinjailo. Jadi Telusilo itu adalah singkatan Telulimpoi Sinjailo. Seiring berjalannya waktu, pada saat pertama Telusilo ini memproduksi sebuah minuman instan yang berasal dari jahe merah, karena pada saat itu juga karena harga jahe merah juga pada saat itu sebelum pandemi itu tidak ada harganya. Kemudian adanya pandemi ini, makanya hadirlah proses pembuatan jahe instan yang berasal dari jahe merah itu sendiri. Jahe merah ini saya buat dalam minuman instan, yaitu minuman kopi jahe dan susu jahe. Minuman kopi jahe dan susu jahe. Pada saat itu juga saya produksi awalnya sedikit yang saya produksi. Tapi setelah saya memberikan kepada masyarakat bahwasanya hal-hal seperti ini juga secara teori, secara keilmuan kesehatan bahwasanya menjelaskan bahwasanya ini mampu meningkatkan imunitas, makanya saya memproduksi banyak dan awalnya saya bagikan kepada masyarakat yang ada khususnya di daerah saya, yaitu Telulimpoi. Nah setelah itu banyak yang menarik, banyak hal yang kemudian melihat bahwasanya potensi ini bisa dijadikan sebuah produk. Jahe ini bisa dijadikan sebagai produk dengan proses kristalisasi. Sehingga saya berpikir bahwasanya sebagai pekerjaan atau sebagai apalagi untuk mengisi waktu saya hari ini adalah saya harus buat produk itu. Lama kelamaan saya buat produk jahe instan. Setelah itu saya pasarkan, ternyata hasilnya besar dan bukan lagi untuk menjadi sebuah pengisi waktu, tapi saya pikir jahe instan ini atau produk ini bisa dikembangkan dan bisa dijadikan sebuah produk lokal Sinjai. Kayak apalagi produk sudah muncul bejo jahe merah apa dan segala macam yang semestinya sama dengan produk jahe kopi Telusilo ini bisa seimbang, tapi yang paling banyak beredar dibeli sama masyarakat Sinjai itu adalah produk sudah muncul, bukan produk Telusilo. Sehingga saya berpikir, wah bagaimana caranya ini menumpuk di situ tidak laku-laku. Sehingga dengan esensi bahwasanya saya pernah jadi mahasiswa, saya pernah jadi apa dan segala macam, arogansi dan apalagi namanya itu saya buang jauh-jauh. Saya ambil motor, kemudian saya bonceng keliling. Pada prinsipnya saya begini, saya jalan mulai dari Telulimpoi sampai di Sinjai Kota, kurang lebih sekitar 20 sampai 30 toko saya lewati. Saya tidak pernah berpikir bahwasanya satu toko ini ambil 10 atau 20. Saya cuma berpikir satu toko dengan niat untuk mencoba. Jadi saya jalan, setiap hari saya jalan. Saya lewat Bikeru, kemudian saya putar ke Sinjai Timur. Itu kurang lebih per hari satu toko ambil itu sekitar satu. Sehingga itu laku laku sampai 30 per hari. Dikali 25.000 berapa memang nih kembali modal. Toh, dan saya pikir. Sehingga banyak teman-teman berpikir jangan mau kerja itu pandemi ini ke warkopnya apa dan segala macam. Yang saya pikirkan adalah ketika misalnya saya datang di warkop duduk 2 jam dibanding dengan saya pergi berangkat dari Telulimpoi ke Sinjai cuman sekitar 1 jam atau 2 jam saya lewati, saya singgah di warung itu bisa laku sampai 20 bungkus dibanding dengan saya duduk di warkop cuman 2 jam tidak ada laku-laku, yang ada cuman habis uang. Ya, jadi mungkin seperti itu historinya. Nah kemudian lanjut lagi, kemudian setelah saya buat itu dalam proses kristalisasi jahe dan menghasilkan jahe susu, itu kan sarinya yang sambil terbuanglah ampasnya. Kalau misalnya saya berhitung bahwasannya harga jahe pada saat itu 50.000 dan kemudian saya apalagi jualnya segitu, mungkin sedikit juntungnya, sementara kasihan saya lihat ampasnya banyak yang tersisa. Makanya dari ampas itu saya produksi menjadi aromaterapi. Ini juga banyak yang meragukan karena belum ada BPOM-nya. Tapi saya yakin dan percaya kalau sakit di lutut, tak sakit di kepala, ini bisa mengobati. Karena ini juga dari jahe. Yang menarik dari sini, bahkan dari BBIHP, Balai Besar Industri Hasil Perkebunan Makassar, Pak Idam sendiri menyatakan bahwasanya potensi aromaterapi dari jahe kopi ini, dari ampas jahe ini bisa berpotensi besar. Sehingga itu didengar oleh salah satu orang di Sprindak dari Maros dan termasuk salah satu pelaku UMKM juga
itu Sarat Bacika datang berkunjung di rumah Studi Banding, datang di Studi Banding untuk minta resep ini. Yang saya herankan, Maros minta, Sarat Bacika minta, tapi kenapa Sinjai tidak tertarik dengan ini? Padahal potensi pengembangannya besar. Karena apa? Karena ini cuma menggunakan ampas jahe, bermodalkan apalagi botol saja dengan stiker. Itu kurang lebih HPP-nya sekitar Rp4.000. Sementara potensi pengembangannya itu bisa diangkat sampai 10.000. Jami telu silo ambil 10.000. Cukup telu silo ambil 4.000, apalagi 6.000. 4.000-nya masuk di Pemda kali, saya bisa buat ini sampai 2.000 per hari. Berapa Rp4.000 yang bisa masuk di Pemda ketika misalnya Pemda memberikan peluang saya untuk membuat rumah produksi yang berstandar PPOM.